Saat ini dunia masih dilanda pandemi corona. Beragam upaya dilakukan untuk memutus mata rantai COVID-19. Kebijakan pemerintah untuk masyarakat agar melakukan social distancing, bekerja dan belajar dari rumah, rajin mencuci tangan, dan menggunakan masker memang sangat dianjurkan. Namun rupanya ini tak berlaku bagi salah satu warga bernama Budi Cahyono. Dirinya yang hendak mengantarkan anaknya berobat di salah satu klinik di Semarang, Jawa Tengah tidak terima dengan teguran perawat untuk menggunakan masker. Budi mengaku kesal lantas memukul seorang perawat dan sempat mengancam korban akan dibunuh. Penggunaan masker di tengah pandemi COVID-19 ini memang sangat penting untuk mencegah penyebaran virus corona. Namun himbauan tersebut tidak dihiraukan oleh salah satu pengantar pasien yang ada di klinik di kota Semarang. Tidak terima ditegur oleh perawat, seorang pengantar pasien ini justru malah memukul kepala perawat. Lalu seperti apa kronologi dan juga proses hukum yang berlaku? Tetap ikuti penelusuran kami. Tim gelar perkara pun mendatangi klinik Pratama Dwi Puspita yang menjadi tempat pelaku menganiaya korban. Kepada kami, korban HM bercerita bahwa pelaku merupakan pasien yang sering berobat di klinik tempat ia bekerja. Namun pada hari itu dirinya mengingatkan agar pelaku menggunakan masker untuk mencegah penyebaran virus corona, apalagi pelaku membawa anaknya untuk berobat. Saat ini saya sudah bersama Ibu Ida yang menjadi korban pemukulan oleh salah satu pengantar pasien di klinik. Ya, selamat siang Ibu. Siang. Bisa diceritakan Bu bagaimana kronologi sehingga terjadi pemukulan tersebut? Kronologisnya pasien mengantarkan anaknya pada saat itu pagi hari jam 9. Terus pasien tidak membawa masker. Waktu itu pasien mengambil nomor antrian, kita sudah mengingatkan, Pak, harus pakai masker ya kalau periksa gitu. Habis itu udah nggak tahu bicara apa, terus dia mungkin minggir kan. Habis itu kita mengambil sesuai antrian, sesuai nomor antrian. Habis itu kita panggil antrian sekian. Habis itu kita mengingatkan lagi, Pak, kalau periksa harus pakai masker ya gitu. Kalau nggak pakai masker dokternya nggak mau meriksa gitu. Habis itu marah-marah, nggak terima gitu Mbak kalau saya ingatkan. Terus habis itu mukul saya, terus habis itu marah-marah lagi. Terus dia menuju ruang itu saya bilangin dulu, Pak sudah ditulis ya di depan kita semua itu harus pakai masker, itu sudah himbauan pemerintah seperti itu. Habis itu masih marah-marah, nggak tahu, nggak jelas itu. Terus ke ruang dokter, kesini cuma di depan aja, nggak tahu bilang apa. Kemudian kembali lagi ke pendaftaran sambil marah-marah, sambil mengancam untuk membunuh juga. Habis itu dokternya keluar dan dokternya memperingatkan, Pak, kalau periksa itu memang harus pakai masker. Kita kan sudah dikasih tahu dari himbauan pemerintah juga kayak gitu. Ambil marah-marah, ya udah, terus nggak jadi periksa, minta nomor antriannya, minta nomor BPJS-nya, terus pergi dari klinik gitu. Sering periksa soalnya kan pasien BPJS di sini gitu. Kita himbauannya sudah saya tempel di depan pintu. Di sini juga ada, di dinding-dinding juga ada, sambil kita mengingatkan kembali pada saat pasien periksa. Itu pun pasien juga manut-manut, tidak pernah seperti itu yang lain gitu. Nah, pada saat kejadian itu pelaku emosi atau bagaimana gitu? Emosi Mbak, nggak tahu emosinya kenapa, padahal kan kita cuma mengingatkan aja ya. Tapi kok emosinya sampai seperti itu, saya juga nggak paham. Sikapnya tidak pernah seperti itu ya? Enggak sih, sama sekali. Misalkan setelah dipukul itu, saya ngeblank, pusing, terus ketakutan ya Mbak, dredeg kayak gitu. Terus saya juga malu sama pasien-pasien. Jadi saya nggak fokus untuk bekerja saat itu. Laporan saya lakukan setelah saya jaga siang dari sini. Jam 12 saya lapor ke Polsek.
Habis itu saya visum sekalian bersama teman-teman saya ini ke sana laporan. Ya udah lapor sama polisi gitu aja. Enggak sama sekali. Ketemu itu pas Sabtu malam pas dijemput polisi itu baru ketemu, baru minta maaf. Kalau dari pihak keluarga sendiri? Enggak ada. Kami pun mengonfirmasi langsung kepada pihak kepolisian yang menangani kasus ini. Korban diketahui melapor seusai dianiaya pelaku. Pelaku yang berprofesi sebagai petugas keamanan pun akhirnya diamankan Satreskrim Polrestabes Semarang di kediamannya. Saat itu pelaku ini emosi saat ditegur oleh korban yang bertugas sebagai perawat di klinik tersebut untuk menggunakan masker. Karena saat itu pelaku datang ke klinik untuk berobat, mengantar anaknya berobat, tapi tidak menggunakan masker. Sementara ya ketentuan saat ini untuk aktivitas masyarakat ya kita diwajibkan untuk menggunakan masker. Saudara BC berprofesi sebagai penjaga malam di SDI Sultan Agung 4 Kota Semarang. Lalu apa yang membuat pelaku ini emosi? Apakah cara perawat mengasih tahu tidak sopan atau kurang menyerahkan hati seperti itu? Kalau untuk alasan dari pelaku emosi, ini karena memang kondisi saat itu pelaku sedang mengantar anaknya berobat. Namun pelaku diminta untuk menggunakan masker oleh perawat yang sudah menegur pelaku, mengingatkan sesuai dengan SOP yang ada di klinik tersebut. Ya, kalau dari korban yang menyampaikan sesuai prosedur yang ada di klinik saja untuk mengingatkan pasien ya kan untuk menggunakan masker seperti itu. Berarti pelakunya sendiri yang Berdasarkan keterangan saksi korban yang bersangkutan setelah menerima pukulan dari pelaku, ini yang bersangkutan merasakan pusing di kepalanya dan sedikit mual. Kemudian yang lain ya merasa tidak enak dengan pengunjung yang saat itu ada di dalam klinik. Pembuatan visum dibuat korban setelah kejadian. Ya. Berdasarkan hasil rekaman CCTV, ya kita sama-sama melihat bahwa memang terjadi pemukulan terhadap korban oleh pelaku saat itu. Ya, seperti itu. Ya, kami mengenakan pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan untuk menjerat tersangka dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Dan sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan saat ini sudah kami tahan. Ya, kami menghimbau untuk semua lapisan warga masyarakat, mari sama-sama kita patuhi anjuran himbauan dari pemerintah untuk menggunakan masker dalam mencegah penyebaran wabah COVID-19 ini. Peristiwa ini berawal dari pelaku yang hendak mengantarkan anaknya berobat di Klinik Pratama Dwi Puspita Semarang. Saat mengantri, korban yang melihat pelaku tak menggunakan masker pun kemudian menghampiri pelaku. Korban mengingatkan pelaku agar menggunakan masker saat berada di luar ruangan, tidak hanya di rumah sakit saja. Korban meminta pelaku untuk segera ambil masker jika ada di rumah. Korban pun menambahkan jika sudah menggunakan masker, pelaku dan sang anak akan dilayani sesuai prosedur. Namun pelaku pun kesal karena teguran tersebut dan meminta pihak klinik tetap memeriksa anaknya. Korban yang merasa terancam karena dianiaya pelaku langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Pelaku pun akhirnya ditangkap di kediamannya. Kepada kami, pelaku mengaku emosi dan kesal karena saat itu dirinya tidak menggunakan masker di klinik dan hanya berharap anaknya dapat diperiksa oleh dokter yang sedang bertugas. Kini dirinya hanya bisa menyesali atas perbuatannya. Tapi di ruang pendaftaran, terus di ruang pendaftaran disuruh bawa masker. Saya tidak membawa masker, disuruh pulang. Setelah saya merasa tersinggung atau kilaf, terus sana saya nggak punya masker.
Saya terus tak getok 1 kali itu aja. Terus soalnya anak saya kondisinya panas sama batuk, makanya agak kilaf lah saya gedok bidan itu. Sebenarnya tidak boleh lah, itu memang kilaf. Saya sudah minta maaf sama bidannya, saya tidak mengulangi lagi. Saya pulang setelah itu memeriksakan anak saya, menunggu istri saya. Setelah itu baru diantarakan ke klinik lagi untuk berobat. Alhamdulillah anak saya udah sembuh. Tidak membawa masker sudah diperingatkan sama bidannya, tapi saya nggak punya masker. Lalu pada saat Saya sudah sanjang, ibu tolong anak saya untuk diperiksa, kondisinya panas sama batuk, soalnya kelihatannya pucat lemes gitu. Tapi pulang mas, bawa masker dulu gitu. Saya tersinggung, saya minta maaf sana getok 1 kali itu aja. Udah ya, sama ngancam, kamu tak penggal gitu, soalnya saya naluri seorang ayah aja. Soalnya kondisinya memang pasien banyak. Lihat kondisi anak saya naluri seorang ayah itu panas sama batuk gitu aja. Kayak ya nggak tahu sih sakitnya, tapi saya khawatir naluri seorang ayah. Pemukulan terhadap perawat di klinik Pratama Dwi Puspita 1 saat ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Pelaku dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun penjara. Dan bagi Anda saudara, jangan lupa untuk terus mentaati himbauan dari pemerintah untuk menggunakan masker, menjaga social distancing atau menjaga jarak dari yang lainnya, dan juga sering-sering mencuci tangan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Febriana Mila, Dedi Setio, Kompas TV, Jawa Tengah.